Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami berdua, ya, saya dan Mas Dika. Nah, Halo. jadi kita masih dalam acara Mas, bincang-bincang ringan. Betul. Nah, tapi ini kan pengalaman-pengalaman kita yang kita sharing, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu Mas. Siap. Kali ini bahasan kita mengenai tips menghilangkan atau apa ya Mas, grogi, iya, atau mengatasi grogi bicara di depan umum Mas. Oke Pak. Ya ini kan semua orang ya mungkin ini dari saya sendiri pasti mengalami nervous. Iya, pasti itu Pak. Jadi bagaimana tipsnya nanti kita bicarakan, ini berdasarkan pengalaman kami berdua lah kira-kira gitu ya. Mungkin ada yang nggak cocok ya terserah, tapi ya mudah-mudahan itu Mas. Jadi gini loh Mas, sekarang itu kan setiap orang itu mungkin ya dituntut untuk ngomong loh Mas. Iya Pak. Iya. Kan itu nanti tempatnya itu berbeda-beda Mas, skalanya, ya kan. Apalagi Mas Dika sering seminar, ya kan Mas. Seminar nasional, seminar artinya forum akademik. Jadi di forum akademik sering presentasi gitu. Iya, itu bagaimana, terus mengajar kan juga hampir sama itu. Betul, Mas. Iya. Terus ngomong-ngomong itu apalagi ya Mas? Pesta mantenan itu ya. Acara keluarga lah itu banyak Mas. Terus acara ini Pak mungkin sosial masyarakat. Sosial masyarakat itu ada Kemalangan, ada Layu, ada yang lain-lain itu toh Mas. Terus pesertanya juga bisa banyak, bisa sedikit. Ada wirid pengajian Mas, terus ya diskusi, terus apalagi lah pokoknya ya kita dituntut untuk ngomong di depan forum. Kadang-kadang mau tidak mau siap nggak siap ya Pak ya. Itu tahu-tahu baru ngobrol-ngobrol ini untuk mewakili dari mana, dari kantor Mas Dika. Wah, belum siap peringatan. Nah itu namanya pun siapa. Itu sering terjadi loh Mas. Apalagi kita yang itu sering ditunjuk-tunjuk gitu Mas. Jadi harus siap. Itulah nanti Mas, tipsnya bagaimana gitu nanti. Karena kadang-kadang lain ya Pak ya, ketika kita udah sering berbicara di depan forum ilmiah, terus tiba-tiba diminta di masyarakat sosial untuk itu kan lain juga rasanya. Marwahnya berbeda itu Mas ya. Makanya nanti kita bahas per itu loh Mas. Per situasi yang berbeda. Jadi sekarang ini kita bahas yang dari ini dulu Mas. Forum ilmiah dan pendidikan. Ilmiah dan pendidikan kira-kira kan gitu. Kan beda loh Mas, audiensnya yang dihadapi juga beda, itu harus diketahui juga itu Mas. Nah, kalau kita sekarang mengajar dulu Mas, kita harus cari kalau mengajar, training, workshop atau apa, kita kan harus tampil di depan di depan umum lah forum itu. Jadi itu saya ada pengalaman menarik Mas. Pengalaman. Jadi dulu waktu saya kuliah Mas, karena nilai saya agak bagus, saya ditunjuk sebagai asisten. Pak, asisten praktikum, asisten dosen gitu ya. Dan itu suruh ngajar di adik kelas di bawahnya langsung, kan nggak jauh itu. Itu saya suruh ngajar di kelas yang 200 Mas. Muridnya 200. Mahasiswanya 200. Sementara selama ini saya nggak pernah tampil di depan Mas. Di depan itu nggak pernah saya. Jadi bagaimana saya tiap hari cuma keringatan mikirkan itu. Gimana ini belum pernah lagi kan gitu. Nah, ini pengalamannya, ini mungkin nanti bisa diambil ceritanya ini. Jadi pertama kali mengajar saya Mas, banyak kali ya kan. Jadi Mas yang terjadi saya grogi Mas. Pas tampil di depan itu Pak. Iya, grogi, saya nulis di dulu masih pakai kapur itu di papan tulis. Jadi kaki saya goyang gini Mas, saya berdiri itu goyang gitu. Gitu. Karena Pak? Efek groginya itu ya Pak, efek nervousnya itu jadi gerak sendiri gitu. Kakinya enggak goyangannya goyang banget ini Mas. Saya udah mati aku pokoknya gitu. Nah, saya terus duduk Mas, sambil ngobrol, saya dikasih air minum putih ya. Saya minum. Oke, terus saya berdiri lagi, ngomong lagi, ngajar lagi.
belum hilang ini Mas. Masih gerak-gerak, Pak. Ya, tadi kan amplitudenya kok Iya. kencang. Sekarang ya tinggal segini. Wah, tapi ini lagi gitu. Jadi ini masih gitu. Nah, itu sampai 3 kali saya terus duduk minum lagi Mas. Iya. Nah, minum air putih. Nah, terus apa namanya? Saya berdiri lagi karena Iya, itu goyangannya sudah mulai gini. Udah mulai pelan. Udah mulai pelan. Dan akhirnya kan Mas, Iya, Pak. setelah yang duduk yang ketiga, Iya. saya ngajar lagi sudah enggak, Iya. sudah lancar, Iya. udah mulai pede. Oh ternyata begini. Nah, itu. Udah tahu suasananya, terus Iya. udah bisa menyesuaikan. Oh, biasa aja ya gitu. Oh biasa aja kan gitu. Itu terus kalau yang masalah ini mengajar ini yang kedua, terus ini Mas ada lagi. Jadi ini karena ya bahasa Inggris saya kan nggak lancar kali Mas, ya kan. Ini seminar internasional. Sebenarnya. Jadi presenter ya, Pak? Ya? Bukan, Oh, belum. bukan. Oh, belum. Ini masih jadi penanya ini, Oh, Mas. masih jadi pendaya. Belum presenter, belum. Belum itu. Oke. Jadi gini, Mas. Saya kan udah terlanjur tanya, Iya. paten gitu ya kan, Mas. Jam Iya. gitu. Nanti kan Udah ini raise hand. sudah ngacung, Mas. Iya, sudah ngacung. Nah, kan udah internasional. Iya, Pak. Di Makassar ini waktu Oh, itu saya. iya, Pak. Ya. Udah saya siapkan sebenarnya. Tapi saya itu terus kok ya lupa gitu Mas. Pertanyaannya gitu loh. Saya itu mau gituan Mas. Iya. Perut saya sampai kram sakit saya. Keras ini. Begitu loh Mas. Aduh, gimana ini? Wah, gitu kan. Sebelah saya Mas Pras itu loh. Iya. Gini. Terus saya pelan-pelan gini kan, terus saya lihat ada tulisannya, terus saya ya tetap sambil lihat baca gini. Kramnya langsung hilang. Iya. Itu sebagai peserta. Iya. Tanya aja udah grogi Mas. Iya, Pak. Masalahnya bahasa Inggris ya kan. Iya. Oh, gitu. Karena itu tadi, Pak. Forumnya itu tadi ya, Pak. Ini forumnya. Dan orang-orang nyorot ke kita semua. Iya, profesor-profesor waktu itu Mas. Oh, gitu ya. Terus selanjutnya ini lagi yang bikin nervous saya itu Iya. nanti sampai titik baliknya itu ada. Oh, iya. Jadi terus saya gini Mas, disuruh presentasi internasional di luar negeri lagi Mas. Waduh. Itu saya sudah minta ampun gimana Pak ini. Nah, tadi dulu saya ada apa Pak senior itu bilang, udah Mas dihajar aja ngomong pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Wah kan gitu. Wah tambah semangat saya Mas, kayak berani. Itu mungkin salah satu tips ya untuk menghadapi itu Mas. Jadi ya itu tekniknya soal karena ngomong bahasa Inggris banyak kan Mas ya. Ya saya yang kosakata yang vocabulary yang saya bisa ya saya banyak hidup gitu. Nanti kalau lupa ya nekat aja Mas. Wah gitu. Ganoderma is the most important disease in the Southeast Asia and Ganoderma keras lagi. Itu kadang. Oh, ini termasuk tips ya, Pak ya. Nah, tips ini Mas. Gua gini kan. Nah, kalau oil palm atau itu internasional itu disease pokoknya yang kata-kata itu keras Mas, ya keras. Nah, itu kan jadi apa beda. Kemudian untuk kalau presentasi kan saya bisa hafalannya bisa Mas. Lancar, saya ngapalkan itu bikin skripnya dipersiapkan. Nah, itu salah satu tipsnya. Tapi yang paling sulit itu kan Mas, itu kan question and answer. Nah, tanya jawab gimana Mas? Waktu itu kan belum ada banyak bantuan WA jawab kan, belum ada gitu. Sekarang kan ada yang bantu saya bisa. Jadi tipsnya Mas, saya sudah bikin buku tanya jawab yang kira-kira tentang itu. Jadi saya tanya, kalau tanya ini dalam bahasa Inggris. Kalau tanyanya ini kan Mas, jawabannya ini sudah ada saya. Jadi kalau ada yang tanya ini saya lingkarin nomor 7. Nanti saya tinggal baca. Jadi punya prediksi pertanyaan dan jawabannya ya Pak. Betul Mas, prediksinya ada. Mungkin nggak persis sama tapi masih satu bahasan itu ya Pak. Iya masih. Jadi masih bisa dipakai. Tapi kan nggak mesti ayel-ayelan. Malah cepet waktunya cepet habis. Tapi ya bisa. Nanti kalau kurang berkenan dilanjutkan di belakang. Padahal di belakang kita lari. Nah, itu Mas. Setelah itu saya presentasikan Mas. Iya Pak. Saya kan ngomong bahasa, tapi yang kira orang pada ketawa-ketawa. Saya bisa melucu melawak gitu. Iya Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu diterima artinya ya kan Pak. Ya, setelah itu saya pede. Setelah itu pede saya. Berarti ini tadi Pak titik baliknya. Titik baliknya itu tadi sudah tak oke lah. Ya, bisa gitu. Jadi udah, dan sekarang kalau nggak tampil malah gatel. Itu apa? Itu titik baliknya Mas.
Tapi meskipun begitu Mas, ini penting juga. Iya. Kita juga grogi Mas, Iya. kalau bukan bidangnya. Nah, Dan kalau tidak menguasai Iya. bahan, Iya. ya. Yang bikin grogi itu sebenarnya tidak menguasai bahannya sebetulnya. Iya. Berarti kan artinya gini Pak, tingkatan ketika untuk kita menghilangkan grogi itu kan tingkatannya pertama menguasai audiens dulu, Iya. terus menguasai materi. Ya, Nah, betul gitu. Mas. Kalau itu dikuasai ya, Iya. ya sudah Mas. Kita menguasai audiens tapi bahannya enggak, malah jadi grogi juga. Grogi, ya Pak. kan, Pak? Misalnya saya suruh ngomong apalah yang bidangnya jauh Iya, sama saya, ya iya, saya Pak. grogi tetepan Iya, Pak. nggak nguasai kok tetep lah, kan gitu. Itu yang terjadi Mas. Itu untuk itu di forum-forum ilmiah. Iya, forum Ya itu ilmiah. kan kita tadi sudah tahu tips-tips Iya, Pak. mau seminar, mau workshop, nah, Kurang lebih penguasaan ininya apa, penonton atau panggungnya, audiensnya, Iya. terus menguasai materi, persiapan itu tadi ya Pak ya. Iya, persiapan. Bikin skrip, Iya, terus bikin betul. apa, bank prediksi pertanyaan gitu tadi. ya, tapi kan ada juga Mas Iya. yang non teknisnya. Oh, non teknisnya ya Pak. Ya? Non teknisnya ini kalau saya Iya, Mas. Pak. Saya kalau di hotel-hotel pagi itu, kalau sebelum presentasi saya nggak mau sarapan. Oh, jadi makan pagi itu. Nggak sarapan saya. Biasanya kan enak-enak lah. Padahal enak-enak, itu saya nggak sarapan Mas. Iya. Ya, karena kan nanti kan saya takut Mas, kalau Iya. pas presentasi itu sakit perut. Oh, Gitu. iya, Pak. Cuman Betul, Pak, betul ya. gimana betul. gimana kan waduh sakit aja ini enggak apa. Saya takutnya itu. Makanya saya makan salak biasanya sedikit Oh, gitu, iya. supaya enggak jauh. Secukupnya aja ya Pak. ya? Secukupnya. Dan itu setelah seminar selesai Iya. langsung cari makan. Berarti memindahkan waktu sarapan Oh, setelah Nah, presentasi. itulah kira-kira. Mas. Oke. Sip. Itu kan di apa Mas? Di forum-forum apa namanya? Internasionalnya Internasional. apa ya. Tapi prinsipnya Mas, kalau mau ngasih bahan Iya. disuruh besok pagi atau nanti sore apa gitu ya Iya. kita siap Mas. Langsung siap ya Pak. ya? Itulah dari penguasaan Iya. materi bahan. Nah itu yang sip. Terus lagi ini Mas. Iya. Nah, ini nampaknya udah tipsnya Iya, itu. Tapi sekarang kalau kita berbicara di kemasyarakatan, Untuk masyarakat ya Pak, sosial masyarakat. sosial masyarakat itu juga tidak kalah ngerinya juga itu Iya, Mas. Pak, betul. Kan banyak yang nggak kenal di Kemalangan, Iya. di acara mantenan pesta, itu mewakili dari keluarga pihak putri. Wah, Oh, kan iya. gitu. Wah, nah itu makanya kami sarankan ya orang sering apa banyak belajar. Tapi intinya Mas, Iya. itu tipsnya harus sering belajar dan punya andalan Mas. Oh, ini andalan ini maksudnya apa Pak? Andalan kalau ditunjuk mendadak siap tadi. Oh, gitu ya Pak. Ya, karena saya gini Mas, sering kalau dia ada kenduri Iya. atau mantenan Iya. itu malamnya itu saya kadang nggak ditunjuk, di sebelumnya diomongin Pak nanti ngasih ular-ular ngasih Iya. sepatah dua belah kata Iya. kepada temanten Iya. kan gitu Mas. Itu udah saya siapkan. Iya. Itu harus ada andalan satu apal mati atau di handphone sudah ada. Oh. Tinggal inget-inget sedikit Iya. Oh, apa. Tinggal mengganti nama dan lokasi. Nah, kan ada latihan juga di Iya, rumah iya. Mas. Untuk pengantin ini jangan melakukan kekerasan. Iya. Wah, itu udah kita apa? Nasihat-nasihat. Nasihatnya sudah apa? Iya. Ditunjuk sewaktu-waktu juga harus siap. Gitu. Itu nanti persiapan intinya. Kalau enggak itu nanti wah keringatan mau tadi enggak tahu, enggak dikasih Iya. tahu lah apa gitu. Jadi untuk memberikan apa itu juga selalu siap. Makanya harus ada andalan, Andalan, itu nah, tadi apa? itu andalan Mas. Jadi udah kita enggak geragapan lagi. Iya, betul. Ya kan udah apa lalu apa Mas? Iya. Ada Kemalangan tuh berbelasungkawa, Iya. ada openingnya dulu. Iya. Oh, terima kasih ya gitu kan udah terbiasa. Urut-urutannya itu udah Iya, harus pokoknya paham ya Pak ya. harus paham, udah latihan juga ya Mas. Itu tadi Mas. Apalagi di forum apa Mas? Forum masyarakat, Eh. forum tadi ilmiah, masyarakat, Kan ada arisan, arisan, ya, Pak. wirid, itu Mas. Banyak wirid ya tuan rumah dah. Iya. Diserahkan ke wakil Mas. Nanti nggak jadi ngomong, jadi nggak pernah ngomong akhirnya. Iya. Ya, kalau saya ya sejenak apapun ya tetap harus ini Mas. Harus berani, iya kan. Yang penting ya masalah alur bagus tidaknya relatif Mas itu Iya. struktur. Iya Pak. Ya, jadi itu Mas. Nah, ini pengalaman Mas. Kalau saya mementingkan substansi Mas Iya. daripada yang apa bahasanya halus dan Iya. sebagainya. Ini saya praktekkan. Waktu saya nembungkan adik saya Mas Oh. mau menikah. Iya Pak. Kan biasanya kalau di Jawa itu diwakilkan yang pintar ngomong, yang sepuh Iya. wakil lopo kan gitu. Foto sepuh, video Ah, sepuh.
kalau saya karena hubungan dekat ya saya substansi gitu Mas. Saya yang maju, yang penting kan saya lebih dekat dengan adik saya itu kan karena lebih apa? Ya saya kalau bahasa yang melitis bahasa Jawa saya nggak bisa. Gitu. Ya paling nyuwun pangapunten ya kan dangu wonten Sumatera kula nggih pakai bahasa Indonesia. Biasanya gitu ya alasannya. Tapi akhirnya saya yang ngomongkan gitu Mas. Embun-embun enjang jejawah sonten. Wah, embun itu loh Mas, embun-embun itu kan di pagi hari. Kalau hujan itu sore. Kan itu menanyakan pihak putri Mas. Nah, apakah sudah ada yang punya ya? Nah, kan gitu kira-kira. Itu kan cara-cara itu tadi. Berbicara di depan umum itu. Nah, itu. Terus di apa lagi ya? Tadi kan udah sosial masyarakat, terus yang tentang tembung ini kan lebih ke apa ya, speknya keluarga. Ya, tapi ya tidak mudah meskipun keluarga. Iya, kadang-kadang kan sama saudara sendiri gitu. Tapi kan ternyata juga kalau udah keluarga besar gitu kan udah agak berbeda. Iya. Terus apa lagi Mas? Ngomong-ngomong di apa? Tapi harus tetap dibiasakan itu terbiasa sampean kan ada pengalaman Mas. Iya, sama kan seminar internasional sudah, apalagi ya itu udah nggak masalah lah. Iya Pak, untuk forum ilmiah insya Allah. Ya, gitu, kan udah latihan terus semakin percaya diri. Iya, tapi kalau sama nembung nggak boleh nembung sendiri. Ya, boleh sebenarnya boleh, harus latihan itu lah. Iya, itu. Terus apalagi ya Mas yang aku mau ceritakan itulah ngomong di depan apa ya umum di depan forum belum lagi Mas nanti kalau keahliannya apa jadi orator di depan masa yang ratusan ribu harus 2.000 kan yang beda lagi dengan apa jumlah masa yang audiens begitu banyak ya kan bagaimana harus menyampaikan supaya tersampaikan gitu. Termasuk itu loh Mas sebetulnya sebagai MC itu di situ. Betul. Kan di depan Mas itu iya. Kan perlu latihan, perlu apa. Kalau itu udah sedikit lebih advance kayaknya Pak. Karena nggak hanya sekedar bicara tapi nanti ada membawa suasana ya kan, betul. Mengatur waktu. Betul. Itu kan jam terbangnya lagi. Ya, karena konteksnya masih ini Mas di depan forum. Di depan forum. Itu yang apa? Jadi tapi kalau sekarang ini groginya udah mulai berkurang Mas. Forumnya sekarang sudah forum online. Online ya Pak. Jadi udah mengurangi lah Mas. Ya tapi kalau tidak menguasai bahan ya tetap apa juga Mas. Meskipun forumnya online ya tetap nggak boleh grogi juga. Karena tadi yang apa tips yang kedua tetap harus menguasai bahan juga materi. Iya udah tahu kunci-kuncinya tinggal dan yang lain Mas. Terakhir itu adalah praktek. Praktek ya Pak ya. Sering tampil lama-lama ya terbiasanya. Iya, dan jangan ini Pak, menurut saya juga jangan kalau misalkan ada kesempatan jangan terus mundur gitu. Dicoba. Dicoba. Ya jelek-jelek nggak apa-apa lah gitu. Pede aja. Minimal pernah nyoba. Iya kan nanti ada kritik kan diterima. Karena kalau nggak nyoba kita nggak tahu kurang kita di mana. Gitu. Apanya di mana lah posisinya supaya lebih bagus lagi gitu. Nah, ini tips tadi itu untuk berbicara di depan forum. Ya jangan makan terlalu banyak. Terus menguasai audiens. Menguasai audiens itu termasuk gini Mas. Itu sebelum tanya yang datang siapa saja, kita harus tahu dulu ya, jumlahnya siapa, kan itu menguasai audiens. Jangan asal selonong aja ngebul gitu. Itu yang teknisnya kan ada non teknisnya. Itu tadi Mas. Jadi cocok ini kira-kira udah siap. Mudah-mudahan ini cerita yang ringan-ringan ini bisa berbagi lah. Iya. Terima kasih ya Mas Dika. Siap Pak, sami-sami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.